juga kepada Pak Rektor Unpad yang insya Allah nanti akan menjadi penambah dalam diskusi ini. Kepada Ibu Anak, beliau Ketua Cabang Bank BCP di Suci, terima kasih telah hadir di sini. Dan untuk pertama kalinya mungkin saya akan beri kesempatan kepada Pak Burhan untuk menceritakan proses kreatifnya, proses kreatif dalam penulisan buku tersebut. Sepertinya buku tersebut ditulis ketika Pak Burhan sedang melakukan di Sulawesi. Baik, kita langsung saja kepada Pak Burhan untuk memulai perjalanannya, proses kreatifnya dalam menulis buku menghadiri Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Burhanuddin Abdullah. Terima kasih Bapak Moderator, Pak dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh saya merasakan sebagai satu kehormatan untuk bisa duduk bersama Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi pada malam ini, konon duduknya kita bersama ini, kita ingin ngobrol tentang pengalaman batin yang terutama barangkali pengalaman batin saya menulis sebuah buku yang berjudul Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ada beberapa pengalaman saya dalam menulis buku, dan buku yang pertama dulu saya tulis judulnya Demi Stabilitas, yaitu tentang bagaimana kita menjaga stabilitas moneter di Republik ini. Buku yang kedua yang saya tulis itu Menanti Kemakmuran Negeri. Rupanya kita memang masih menanti sampai sekarang, kemakmuran negeri belum datang juga. Dan saya tidak bermaksud sama sekali untuk menulis buku yang ketiga ini. Tidak ada niat untuk menulis sesuatu yang berhubungan dengan masalah hukum. Saya memang punya niat untuk menulis buku yang lain, dan saya sudah persiapkan sejak lama, yaitu menulis kira-kira buku yang pertama yang ingin saya tulis itu adalah barangkali catatan perjalanan hidup. Kalau orang mengatakannya biografi, mungkin tidak seluruhnya biografinya tertuang di situ, karena biasanya penulis memilih yang baik-baik saja. Yang tidak baik memang tidak diungkapkan biasanya, hal-hal yang lain. Nah, yang kedua yang ingin saya tulis yaitu semacam recollection of my thought, persiskan pemikiran dalam perjalanan kehidupannya. Dan itu semua sudah dipersiapkan cukup lama, karena saya memiliki kebiasaan atau membiasakan diri untuk menulis setiap hari pada sholat subuh. Biasanya saya menulis hanya satu paragraf atau dua paragraf paling banyak. Saya tidak berusaha untuk menunggu ilham. Saya memaksakan diri untuk menulis apa saja yang terpikir pada waktu itu, dan kemudian itu dikumpulkan, dikompilasi. Mudah-mudahan satu waktu memang akan jadi bahan tulisan yang sangat kaya, dan untuk dibagi cerita itu bersama teman-teman, kerabat, komunitas, sahabat, dan orang-orang dekat saya. Pikiran untuk menulis buku yang akan nanti kita bahas itu muncul dari sebetulnya penasihat hukum saya pada waktu sebuah sore. Dia bicara kepada saya, barangkali bagus juga kalau kita menulis sebuah buku yang judulnya Mengadili Bank Indonesia. Saya tertarik dengan gagasan itu. Tetapi saya kemudian melakukan modifikasi judulnya menjadi, karena saya pikir Bank Indonesia sebagai sebuah institusi, saya tidak tahu apakah itu bisa secara harfiah diadili atau justru orang-orangnya, institusi yang ada di dalamnya, yaitu Dewan Gubernur Bank Indonesia yang bisa diadili. Saya kemudian mencoba memikirkan, kalau buku itu harus ditulis, kira-kira alasan apa yang menyebabkan
mengapa buku itu penting untuk ditulis. Dan pertama, buku itu penting untuk ditulis menurut saya karena di dalamnya dia akan bercerita tentang institusi Bank Indonesia secara detail. Perbincangan tentang institusi Bank Indonesia secara detail ini tidak banyak ditemukan di dalam buku-buku di dalam negeri. Ini penting karena Bank Indonesia, kalau menurut saya, adalah sebuah lembaga yang sering disalah artikan, the misunderstood institution. Sering disalah artikan. Bank Indonesia itu bertugas menjaga kestabilan, menjaga stabilitas ekonomi. Dan stabilitas itu biasanya baru menjadi penting kalau keadaan memang tidak stabil. Baru terasa pentingnya stabilitas kalau situasi tidak stabil. Sama seperti udara. Udara itu penting kalau tidak ada udara. Sama seperti adil. Baru terasa pentingnya kata adil apabila kita merasa ada ketidakadilan. Itulah yang membuat saya mendorong saya untuk menulis tentang Bank Indonesia secara lebih detail karena fungsinya menjaga kestabilan yang akan dirasakan kalau keadaan tidak stabil. Paul Volcker, Chairman dari The Fed, atau Gubernur Bank Sentral Amerika, pernah mengatakan bahwa kalau suasana tidak stabil di dalam perekonomian, semua orang akan menuding Bank Sentral. Tetapi kalau suasana stabil, Bank Sentral biasanya dilupakan. Jadi itulah nasib yang didapatkan oleh Bank Sentral. Itulah alasan pertama. Alasan kedua, dalam konteks Indonesia dan dalam konteks perubahan iklim, perubahan situasi, perubahan politik di Indonesia, seringkali sebagai akibat dari tudingan terhadap Bank Sentral itu, orang-orang Bank Sentral menjadi tempat untuk menjadi kambing hitam. Kita banyak contoh. Dari zaman dulu, di zaman Yusuf Buddha Dalam, dia masuk penjara sampai dia meninggal di dalam penjara. Kemudian diikuti berikutnya pada masa-masa peralihan, pada masa-masa krisis, orang-orang Bank Sentral selalu jadi korban. Mulai dari Sukar Setiwan Doni, Karya Sabil, sampai kepada saya sendiri. Di negeri lain tidak seperti itu. Tidak banyak yang seperti itu, terutama di negara-negara maju. Barangkali Thailand yang mengalami hal yang sama di tahun 97-98. Dalam 2 tahun dia pernah berganti 4 gubernur. Bahkan gubernurnya yang kedua kalau tidak salah mengalami nasib yang sama dengan saya, diadili karena mengeluarkan BLBT, Bantuan Likuiditas Bank of Thailand. Sama seperti di Indonesia. Dan alasan yang ketiga, ini yang menarik. Sebuah perubahan politik di Indonesia tidak pernah karena persoalan kudeta militer. Perubahan politik di Indonesia seringkali karena gejolak moneter. Di zaman Soekarno dulu, Soekarno turun karena tidak tahan menjaga ketidakstabilan, inflasi pada waktu itu mencapai 635%. Beralih ke Soeharto, Soeharto juga mengalami kejatuhan karena nilai tukar rupiah dari 2.000 menjadi 18.000. Jadi persoalan moneter ini memang persoalan yang menjadi penting, pelik, dan tidak semua orang memahaminya. Dan justru karena krisis moneter itulah perubahan politik terjadi di Republik kita ini. Di negara lain pun seperti itu. Meksiko misalnya, atau Argentina misalnya, negara-negara Amerika Latin sering terjadi perubahan politik karena ketidakmampuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas moneter. Yang keempat, alasan mengapa buku ini saya tulis, yaitu untuk mencoba membuka
apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus saya. Ini menjadi penting dan harus menjadi pengalaman bagi bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa ini adalah bangsa yang suka belajar, meskipun tanda-tanda sampai sekarang tidak menunjukkan ke arah sana. Kita ini memang tidak pernah belajar. Rasulullah mengatakan kita harus belajar dari negeri Cina. Cina-nya sudah ada di sini, kita tidak belajar juga. Yang terakhir, yang kelima, barangkali dari mengapa buku ini penting bagi saya untuk menuliskannya. Karena saya ingin mengkaji dan ingin menguji apakah setting institusi bank sentral yang cocok di dalam negara Republik Indonesia itu seperti yang kita miliki sekarang. Kita punya pengalaman di masa lalu, di zaman bank sentral baru didirikan oleh pada waktu itu gubernur yang pertama adalah Sabudin Prawira. Sabudin Prawira sudah mengatakan kepada Soekarno di dalam surat-suratnya, di dalam pidato-pidatonya, di dalam statementnya bahwa bank sentral harus independen, harus keluar, harus terpisah dari manajemen fiskal, manajemen pemerintahan. Dia harus berada di luar. Karena bank sentral memiliki tugas yang sangat spesifik, sangat khusus, sehingga harus dilakukan secara profesional. Itulah alasan mengapa dia. Tetapi di dalam perjalanan, bank sentral kemudian terprovokasi. Bahkan di zaman Soeharto, gubernur bank sentral itu setingkat menteri negara. Dia dapat diinstruksikan dan lain sebagainya untuk mengeluarkan uang, melaksanakan proyek-proyek yang waktu itu kita kenal dengan kredibilitas Bank Indonesia. Banyak yang bisa dilakukan pada waktu itu, tetapi dampaknya juga tidak semuanya positif. Dampak yang positif kalau mereka bisa mengatakan kita tidak mungkin punya perkebunan kelapa sawit yang luas seperti sekarang kalau pada waktu itu tidak ada kredibilitas Bank Indonesia untuk perkebunan. Banyak dampak positif, tetapi dampak negatifnya adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral itu adalah uang dari percetakan yang kosnya sangat rendah sehingga dampaknya terhadap inflasi sangat besar. Itulah yang membuat ketidakstabilan bertumpuk sampai berujung di tahun 98 di dalam krisis yang sangat. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan kalau memang mengungkap apa sebenarnya yang terjadi, Bapak bisa tahu siapa sebenarnya yang di balik ini? Saya kebetulan bukan seorang wayang yang biasa mencari-cari jalan, jadi saya memang tidak tahu jalannya siapa. Kalau dinyatakan saya dekat itu dekat dengan ini, sebetulnya jarak saya sama dengan siapapun. Dengan Yusuf Kala saya dekat, dengan Megawati saya dekat karena sama-sama pernah sekolah di Bandung. Dengan PKS saya dekat, dengan PKB saya dekat karena pernah jadi menterinya Gus Dur. Semua dekat dengan siapa atau semua jauh dengan siapa? Semuanya jaraknya sama. Nah, ya baik, terima kasih Pak. Pertama untuk Pak Burhan ya. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan satu pandangan atau pertanyaan. Yang kedua pembicara yaitu Bapak Didin S. Maulani, beliau seorang advokat pengamat hukum. Mungkin begini Pak. Sebelum Bapak membahas buku ini, saya ada satu pertanyaan yang rasanya penting atau tidak penting. Apakah mungkin Pak Burhan itu dijatuhkan karena Pak Burhan orang Garut, Pak? Ya, seperti bersandar, tetapi memang pada kenyataannya orang Garut, orang Ciamis, orang Subang itu susah untuk menjadi pejabat di negeri ini. Apalagi untuk menjadi wakil presiden, menjadi presiden. Karena tidak lama kemudian Pak SBY menggandeng Gubernur Bank Indonesia untuk menjadi wakil presidennya. Ya, maka dari itu apakah ada kemungkinan karena Pak Burhan orang Garut susah jatuhkan saja begitu? Iya. Silakan Pak, Bapak sebagai orang Garut harus membela orang Garut, Pak. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Burhan dan rekan-rekan para tokoh Jawa Barat yang hadir pada malam hari ini. Jadi
Saya ini sebetulnya membahas buku yang semestinya karena latar belakang saya atau dalam masalah hukum. Sehingga pada topik saya masalah hukumnya. Dan kebetulan memang kelihatannya Pak Burhan cukup padat membahas masalah hukumnya. Dan artinya dari sekian banyak buku yang berkaitan dengan autobiografi atau perjalanan hidupnya, saya barangkali baru menemukan muatan hukum yang cukup banyak di buku Pak Burhan ini. Jadi, nanti akan saya bahas dan cukup menarik, terutama kalau bagi mereka-mereka yang paham dengan permasalahan administrasi negara, paham dengan permasalahan hukum pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi. Ada pertanyaan sebelum saya masuk, ada pertanyaan karena tadi kalau tidak dijawab bisa tidak enak Pak Hawi. Apakah ada unsur politik ya, atau unsur apapun yang ada Pak Burhan orang Garut yang perlu dijatuhkan? Saya kira saya memang tidak bisa menjawab langsung berkaitan dengan nuansa politik ini. Saya memang paling suka mengamati politik karena politik itu memang sekarang menarik untuk diperbincangkan ya. Dan buktinya sudah moderator saya sebagai orang Garut sampai sekarang memang tidak berkeinginan dan tidak siap menjadi pejabat. Karena khawatir itu tadi, ya, khawatir itu tadi. Nah kalau nanti ditanyakan ke LHW barangkali ada jawaban yang bisa lebih transparan sedikit, ya. Bagaimana orang Sunda dalam hal ini, ya, orang Parahyangan dalam hal ini barangkali ada yang mengatakan kekompakan yang kita miliki tidak kuat menghadapi kekompakan satu etnis lain di tingkat persatuan politik internasional. Itu saja barangkali. Saya melihat itu bukan berarti saya ingin mengatakan bukan berarti potensi orang Sunda itu memang mudah tergeser juga begitu. Mudah tergeser itu karena SDM-nya, nilai profesionalismenya dan lain sebagainya itu. Saya juga menangkap secara samar-samar ada potensi kekuatan yang semestinya kita bangun ya di ranah atau di bumi Parahyangan ini bersama-sama untuk siap dan berkeinginan memajukan putra daerah setingkat nasional. Ini yang masih dirasakan kurang. Maaf, saya kasih contoh satu saja dan saya tidak melanjutkan untuk masuk ke wilayah politik. Ketika SBY akan menetapkan menteri tahun 2004 awal pertama menjadi presiden, Saudara Ali Malarangeng pernah mengontak saya dan ngobrol. Kan, rekan-rekan para tokoh Jawa Barat kemana nih katanya? Mang Izin menjadikan datang, kebetulan nggak datang nih. Saya kasih tahu, Mang Izin memang lagi agak sakit waktu itu. Jadi hanya Jenderal Yasin dan beberapa tokoh dan kebanyakan justru dari luar Jawa Barat yang mencoba ketika itu dalam lingkaran SBY itu untuk bisa menampilkan calon-calon menterinya. Ini sebuah kenyataan memang kita ini miskin dalam soal dukung mundur. Saya nggak tahu kenapa ya. Padahal sebenarnya kalau kita punya potensi, kenapa tidak? Kita punya potensi anak bangsa yang berasal dari daerah Jawa Barat, Parahyangan, Sunda atau Garut, Cianjur manapun. Ini barangkali yang masih miskin dan sebab. Saya kira saya tidak akan tanya mengenai itu. Saya tidak tahu nanti Pak Hawi barangkali punya jawabannya yang begini. Baik, Bapak Ibu sekalian, maaf tadi ada kesalahan teknis, saya membawakan yang beda, SD saya tertinggal, jadi tidak bisa ditampilkan. Tapi baiklah, karena ini forum ini agak kelihatannya agak cair, lebih silaturahmi lebih kental begitu. Saya ingin memulai saja dari bahasa hukum yang berangkat dari pengakuan atau bahkan mungkin sebuah fakta di dalam
kebijakan RDG atau rapat Dewan Gubernur yang waktu itu dipimpin oleh Pak Burhan selaku Gubernur BI ya Pak Burhan. Saya bisa memotret dari buku Pak Burhan, ada beberapa catatan di sini yang perlu diketahui bahwa maksud tujuan, ini penting, maksud tujuan dikeluarkannya kebijakan melalui RDGBI, ya, yaitu Pak Burhan menangkap dan kawan-kawan tentunya ada satu keguncangan ya perekonomian kita sebagai dampak dari gonjang ganjingnya waktu itu BLBI ya Pak Burhan berangkat dari situ, sehingga ya saya bisa tangkap BI ketika itu harus berusaha untuk memperbaiki citranya sendiri ya, lalu juga harus meningkatkan kinerjanya dengan baik dan profesional, dan terlebih dari itu ada kepentingan yang mendesak. Semua ini bisa dibangun oleh BI apabila bisa tersosialisasikan kepada publik. Itu yang perlu dikatakan. Tapi ada catatan yang menarik dari Pak Burhan, dan saya sangat juga apresiatif terhadap statement ini. Walaupun mungkin semua kita yang ada di sini agak terheran-heran sedikit. Sosialisasi kelihatannya yang penting bahkan bukan kepada publik, tapi kepada stakeholder yang dalam hal ini barangkali para anggota DPR. Yang menurut Pak Burhan kelihatannya para anggota DPR ketika itu belum begitu memahami dilihat kewenangan dan independensi dari sebuah institusi BI, sehingga para dewan yang terhormat harus diberi sebuah pelajaran dalam tanda kutip soal BI. Ini menarik buat saya sebenarnya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dewan memiliki komisi. Yang hadir yang ada di dalam komisi adalah orang-orang yang punya pintar, profesional, dan paham dengan pekerjaannya. Yaitu tentu saja wilayah ekonomi, wilayah perbankan. Beliau harus paham. Pak Burhan, saya sebetulnya tidak terlalu sepaham menangkap persoalan para anggota dewan harus diberi pelajaran dalam tanda kutip sehingga harus dibawa ke luar negeri untuk mengadakan sebuah studi banding biar mereka paham dengan itu. Saya malah bisa menangkap persoalan-persoalan lebih kepada hal-hal politik. Yang saya pada hari ini sebetulnya ada yang tidak bisa menanggapi dari ranah politik. Ya, kenapa? Karena banyak kepentingan di dalam tubuh institusi DPR, ya. Bukan berarti mereka sebetulnya tidak mampu, tidak tanggap, bodoh, bukan itu. Tapi kepentingan politik itulah yang menjadikan persoalan hukum, ekonomi, dan lain sebagainya menjadi tidak bisa fokus terbangun. Tidak bisa terfokus. Kenapa? Karena ada kepentingan golongan dari politik. Sampai detik ini kita harus mengakui bahwa kepentingan kelompok itulah lebih mengedepan daripada kepentingan yang bersifat publik dan nasional. Jadi Pak Burhan, saya setuju ketika ada guncangan di BRI, BI harus bangkit lagi, BI harus melakukan diseminasi, sosialisasi, dan termasuk di dalamnya BI harus membantu beberapa rekan sebelumnya yang mengambil kebijaksanaan BLBI terkena kasus-kasus hukum. Kenapa? Karena itu kalau tidak salah diamanati oleh peraturan Dewan Gubernur ya Pak Burhan. Jadi rekan-rekan anggota Dewan Gubernur, anggota BI ya, pimpinan, mereka punya hak karena memang punya payung hukum.
sehingga ada 3 hal yang penting yang signifikan perlu dibangun BI dalam kondisi yang sangat darurat dan mendesak. Maka dikeluarkanlah RDG yang menurut saya yang paling menarik itu yang bagian tanggal 22 Juli 2003. Ya, ada rapat Dewan Gubernur yang menyetujui ketiga persoalan ini perlu diangkat, perlu diselesaikan. Ya, kalau BI mau artinya membangkit kembali dipercaya oleh masyarakat bangsa ini. Kondisi darurat inilah yang disebut dengan sebuah, ini fasilitas hukumnya di dalam administrasi hukum negara, yaitu sebuah kebijakan. Pak Burhan menceritakan bahwa tidak mungkin ketika itu ingin membangun atau 3 permasalahan ini ingin diraih oleh BI dilaksanakan dengan dana yang sangat pas-pasan. Mungkin waktu itu kondisi kita memang ada ini, tanpa ada sebuah proses persiapan, misalnya ada anggaran yang disiapkan untuk itu. Nah, ini bisa hasil sebuah dana untuk membackup persoalan ini. Ini tidak mungkin terjadi. Hanya bisa dilakukan pada kondisi darurat, pada kondisi mendesak, keluarnya sebuah kebijakan. Tapi jangan salah, kebijakan ini adalah hasil sebuah kesepakatan, sebuah rapat dewan. Jadi bukan perorangan. Kebijakan bisa muncul dari perorangan karena jabatan yang lekat, tapi juga bisa keluar dari sebuah dewan. Dalam hal ini dewan betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa pada tingkat kebijakan seperti ini, itu mestinya yang mengemuka, yang menilai kebijakan itu adalah dari ranah administrasi negara, bukan dari ranah hukum pidana. Ya. Ini persoalannya gitu. Yang jadi entry point sebetulnya di situ. Saya bisa melihat kenapa ini harus lebih mengemuka adalah bagian hukum dari administrasi negara, karena kebijakan semacam ini memang melekat kewenangannya ada pada Dewan Gubernur. Melekat negara memberikan kekuasaan untuk itu. Ya. Karena tidak semua aturan-aturan yang ada, perundang-undangan yang ada bisa mengcover keseluruhan, ya, dari sebuah proses perjalanan untuk melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan atau sebuah sebuah proses untuk kepentingan pembangunan bangsa ini. Tidak semua tercover oleh peraturan perundangan yang ada. Maka kebijakan itulah yang menjadi jalan keluar. Ya. Dalam hukum administrasi negara itu sebagai sebuah yang gampang lah saya sebut itu diskresional, sebuah diskresi, ya, yang diberikan kepada institusi melalui pimpinan atau dewan. Saya ingin yang lebih ringan memberikan contoh, Bapak Ibu sekalian. Pak Burhan dan kawan-kawan memiliki kebijakan, memiliki blame yang diberikan oleh negara melalui undang-undang. Seorang polisi juga diberikan kewenangan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan diskresi misalnya. Ya. Kalau Pak Burhan masuk pada kelompok diskresi yang melekat, diskresi yang power. Kalau polisi diskresi yang tidak melekat, sifatnya bisa terjadi kapan saja ketika misalnya ada jalan yang macet, satu jalan macet, untuk mengurangi kemacetan, untuk kepentingan yang lebih besar, ya, supaya tidak ada kemacetan, supaya
perjalanan lancar, maka si polisi mempunyai kebijakan, memiliki diskresi untuk mengalihkan kemacetan melalui jalan yang diperbolehkan. Itu diskresi. Boleh ya polisi membelokkan kemacetan ke jalan untuk mengurangi kemacetan yang diperbolehkan, yang sebenarnya kalau dalam keadaan normal itu tidak boleh. Boleh tidak? Boleh polisi melakukan itu. Hukumnya, undang-undangnya jelas itu dilarang. Sedangkan polisi sebagai penegak hukum, kita sudah dilarang masuk ke jalan yang ada tanda perbodan. Sekarang polisi apalagi membelokkan 100.000 mobil, boleh. Discretional diberikan kepada dia, kebijakan diberikan kepada dia yang melekat. Karena saja dengan kebutuhan sebetulnya. Ketika ada kondisi yang sangat signifikan, darurat, butuh cepat, ketika berpikir soal pendanaan agak kesulitan, setelah dibicarakan dalam EDG ternyata yayasan yang mempunyai uang, keluarlah ada nilai 100 M untuk membangun ketiga permasalahan yang penting tadi. Apa itu sebuah diskusi awal. Itu adalah ranah administrasi negara. Jadi sampai di titik itu, Tuhan berhenti sebagai pejabat pengambil kebijakan, berhenti dan tidak boleh Tuhan dibuka kaki masuk ke wilayah pidana, ke wilayah korupsi. Kenapa? Karena itu dilindungi oleh hukum. Kang HW sebagai seorang penulis, kolumnis yang tulisannya sudah tersebar di berbagai media, tentu bisa melanjutkan bahasan itu kan, selain membahas bagaimana gaya bertutur Pak Burhan dalam buku ini. Kang HW juga pernah hampir celaka karena di majalah Mangle keterangan penulisnya pernah salah mengetik. Harusnya kolumnis, ini ditulis komunis. Pernah juga di satu waktu itu. Jadi silakan Kang dicek dulu Kang. Hatur nuhun Kang Dipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama sebagai pembaca buku, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Kang Han yang telah bekerja keras menulis buku. Saya tahu menulis buku itu susah, karena itu saya ingin berterima kasih. Dan saya telah membuat catatan pendek sehubungan dengan buku yang kita diskusikan malam ini, dan pada intinya catatan saya sebetulnya ekspresi dari rasa terima kasih itu. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan saya, ingin saya katakan bahwa saya baca buku ini terutama belakangan, sampai jam 2 dini hari saya baca, dan begitu selesai saya secara samar-samar menangkap ini ada soal-soal yang berkaitan dengan politik dari dalam isi buku ini. Karena itu kira-kira jam 8 hari Sabtu itu saya pergi ke Unpad, ke Fakultas Pasca Sarjana di Fisik, dan mencari teman saya Profesor Dede Mariana yang ahli di bidang administrasi politik dan pemerintahan. Pertanyaan yang saya ajukan pagi itu kira-kira seperti ini. Mengapa di dalam mekanisme politik Indonesia pasca reformasi tidak ada elemen politik yang bisa menyelamatkan Burhanuddin Abdullah? Atau kira-kira saya rumuskan di titik mana sebetulnya Burhanuddin Abdullah berada di dalam mekanisme itu, dan dari titik politik mana kira-kira yang menyebabkan dia dibiarkan terpelanting jatuh seolah-olah dinistakan, dibunuh secara necis melalui hukum gitu. Nah, jawaban Dede saya kira tidak membuat saya tenang pagi itu, malah makin gelisah saya. Lalu kami komunikasi via email dan sebagainya, dan dia saya kira membuat catatan tersendiri mengenai hal itu dari sudut pandang dia. Saya sendiri akhirnya berpikir, sudahlah, politik bukan bidang saya, hukum juga saya tidak paham. Karena itu saya tidak akan masuk terlalu jauh kepada substansi dari buku ini. Karena minat saya sendiri kebetulan terarah ke bidang sastra, jadi saya akan lebih banyak menyoroti cara penyampaian isi tulisan yang ditempuh oleh Kang Han di sini.
kebetulan saya mengajak beberapa mahasiswa saya kebetulan semester ini di Universitas Pasundan kami ada kuliah mengenai popular writing. Kami menyebutnya demikian. Dan kalau Kang Han tidak keberatan, buku ini akan saya jadikan salah satu contoh dari tulisan yang kami pelajari. Oke, saya mau mulai. Saya kira kita semua tahu bahwa di dalam retorika klasik itu ada 3 aspek sebetulnya yang bisa kita telaah. Ialah yang pertama adalah inventio, yang kedua adalah elocutio, dan yang ketiga adalah compositio. Saya kira inventio saya kira berkaitan dengan gagasan yang digali oleh penulis. Elocutio berkaitan dengan bagaimana penulis atau pembicara menyampaikan gagasannya. Dan compositio saya kira berkaitan dengan bagaimana kemasan wadah atau bentuk yang menjadi tempat ditumpahkannya gagasan dari si penulis. Nah, di antara ketiga aspek itu barangkali saya akan lebih banyak menyoroti 2 aspek yang saya sebutkan paling belakangan. Mengenai isi bukunya sendiri, saya kira cukup bagi saya kalau di sini saya katakan bahwa sebagai bagian dari kaum awam di bidang perbankan, saya merasa tidak ditampik untuk membaca buku ini. Jadi sebagai karya tulis yang ditokoh, yang dibikin, yang dibuat, yang disusun oleh seorang tokoh yang pernah memainkan peran begitu penting di tutup menara karir Bank Sentral, saya kira tulisan Kang Burhan ini tidak hanya bisa dibaca oleh kalangan ahli perbankan, pakar dan pakar kebijakan dan sebagainya, tetapi oleh sebanyak mungkin orang saya kira, termasuk para mahasiswa, kalangan umum. Nah, jadi buku ini bagi saya relatif bersih dari technical jargon, bersih dari istilah-istilah teknis yang biasanya membuat saya ingin bunuh diri setiap kali baca kajian ekonomi di surat-surat kabar atau majalah. Saya nggak ngerti apa yang mereka bicarakan gitu di dalam koran dan majalah mengenai kebijakan moneter dan sebagainya. Yang pasti penting bagi hidup saya sendiri. Nah, hal ini bagi saya menunjukkan bahwa Kang Han pada dasarnya saya kira bisa disebut intelektual publik. Seorang intelektual publik tidak hanya bisa berbicara kepada kaumnya sendiri, kaum intelektual, kaum elit, tetapi seorang intelektual publik yang bisa bicara dengan bahasa yang dimengerti oleh sebanyak mungkin orang. Terutama orang kebanyakan yang biasanya punya akses yang sedikit untuk memahami hasil-hasil perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian yang penting-penting bagi kehidupan mereka gitu. Nah, hal ini sebetulnya membuat saya kagum, tapi sekaligus saya prihatin kan. Saya kagum karena Kang Han bisa bicara mengenai sesuatu yang penting bagi orang banyak dengan bahasa yang dimengerti oleh orang banyak. Tapi saya prihatin manakala mengetahui orang seperti dia harus dibiarkan terbunuh, terpelanting dari tempat yang sangat terhormat ke tempat yang saya kira agak nista di ruang yang pengap sel tanpa ventilasi. Dan saya kira bangsa ini rugi betul kalau manakala membiarkan seorang profesional seperti dia terpelanting dari puncak karirnya di saat-saat dia sangat produktif gitu. Saya kira ini kerugian kita semua, bukan hanya kerugian bagi keluarga dekat Kang Han dan sebagainya, tapi kerugian kita sebagai bangsa saya kira. Sayang benar gitu. Banyak orang yang bisa memimpin di sini saya kira di Indonesia, tapi saya kira hanya sedikit orang yang bisa menjelaskan kepemimpinannya kepada sebanyak mungkin orang. Buku ini saya kira membuktikan kemampuan di situ. Kang Han sebagai seorang yang pernah memainkan peran kepemimpinan di bidangnya, tetapi juga mampu menjelaskan apa bidang kerjanya, kerja kerasnya kepada kalangan awam. Saya kira ini mudah-mudahan tidak terdengar seperti iklan, tapi saya kira lebih baik Bapak Ibu sekalian baca aja bukunya. Kalau saya salah gitu. Nah, keistimewaan buku ini menurut saya tentu terkait dengan perspektifnya.
pada hemat saya, Pak Rektor, hal yang menjadikan buku ini istimewa justru adalah perspektifnya. Jadi buku ini sebetulnya pada dasarnya mengemukakan suatu pengalaman manusiawi sebetulnya dari seseorang yang kebetulan bidang kerjanya berkaitan dengan ekonomi, keajegan sistem ekonomi dan sebagainya dari perspektif personal banget. Jadi dari perspektif yang sangat pribadi. Dan kalaupun di dalamnya ada uraian yang terperinci dan telaten mengenai soal-soal perekonomian, moneter, perbankan, aliran dana dari sebuah yayasan untuk proses hukum para mantan gubernur BI dan sebagainya, Dewan Gubernur BI dan sebagainya, itu hanya karena saya kira masalah yang melanda tokoh yang diceritakan pengalaman di buku ini memang berkaitan dengan hal itu. Tetapi perspektifnya saya kira sangat personal. Jadi kita bisa melihat ada sosok pribadi di dalam buku ini. Buku ini pada dasarnya berangkat dari perspektif pribadi mengenai pengalaman seorang individu di puncak karirnya ketika dia terhempas ke dalam jurang oleh karena sesuatu yang saya kira tidak sepenuhnya dapat dia pahami dengan akal sehat. Kang Han bilang things happen for a reason. Ya dalam konteks lain saya bawa ke sini. Nah soal reason ini yang jadi soal di dalam buku ini saya kira. Kita tidak hampir sampai ujung buku ini tidak habis pikir kenapa harus sampai dia dikurung di dalam penjara untuk alasan-alasan yang tidak sepenuhnya dia pahami saya kira. Nah dalam konteks ini jadi hingga batas tertentu saya kira pembaca mungkin akan menangkap isi buku ini sebagai semacam pledoi, semacam pembelaan dari seseorang yang merasakan didakwa oleh suatu hukum tetapi tidak mendapat peluang yang cukup untuk mendapatkan keadilan. Saya kira di situ soalnya. Tetapi sebagai pledoi saya kira Kang Han tidak membiarkan dirinya terjebak menjadi satu pledoi semata gitu. Di dalamnya saya kira ada juga upaya-upaya yang sifatnya batiniah saya kira yang dikemukakan di dalam saya bukan hukum, saya bukan orang perbankan, tetapi setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pemimpin Ahmad, Presiden Pak Hawe, dan juga diprovokasi oleh moderator, akhirnya saya harus bicara. Yang pertama, saya merasa dari yang disampaikan itu, oh kalau begitu, Pak Burhanuddin itu orang yang dizalimi. Apakah orang sudah terus lebih banyak lagi yang dizalimi supaya doanya terkabul atau bagaimana? Karena pengalaman ini nampaknya bukan hanya terjadi kepada Pak Burhanuddin. Jauh-jauh sebelum Pak Burhanuddin, saya pernah dikagetkan ketika Pak Agus berantem dengan Pak Jaja. Waktu itu perasaan saya, ini mas saya mengajukan doair. Nah ini waktu saya saat itu saya juga gitu. Kenapa? Saya diminta oleh Pak ingin ketemu dengan Menteri Paksa ICP, Unpad dan yang lainnya yang tidak kumpulkan. Tapi setelah diskusi sudah selesai. Ini jangan-jangan ini diajukan dulu kayaknya orang juga itu apa tidak ada pikiran itu Pak. Nah ini kemudian ke sini waktu saya tiba-tiba dapat SMS dari Pak Yasin waktu dia sedang di Irlandia Utara. Mereka berbunyi begini, kan saya harus bersabar dan belajar menjadi orang ikhlas. Saya dan nama itu sendiri deh. Istilah harapan di dia kan jadi gila.
waktu masak. Ada lagi Iwan Sulandana, itu 8 posisi yang ada kesempatan situ. Lepas ada yang nak. Kita nak 40 juta rakyat Indonesia. Kita jangan terpaling. Ada pertanyaan ke dirinya, coba apa memang ada faktor lain. Memang karena tadi seperti terkompak. Seperti kelima dan terkompak. Memang tidak ada solidaritas kesukubangsaan. Terbaik kan? Jadi kita berterima kasih membangun ikatan solidaritas kesukubangsaan dalam kompak mah. Betul dia mikir lah mereka bagaimana deh. Kira-kira seperti itu. Jadi orang mah ayeuna urang gawean babarengan. Yang sudah anyar. Yang sudah anyar ka hareup. Sabab kieu ari Indonesia teh kontrak sosial antar suku bangsa nu aya di Indonesia, Sunda jeung Indonesia, Jawa jeung Indonesia, Batak jeung Indonesia. Ya sampai berakhir kontrak sosial, ulang duit habis, ulang duit jadinya. Hanya kalau bisa, ini kan ketika punya lokal itu masuk ke nasional kan berebut. Jadi kayak mas, kalau ditanya kebiasaan kalau ditanya kayak gimana mas ya cuma aja selesai ya, dukanya menanyakan agak nunggu kata mas, udah dirubah ini sama, siap gampang. Iya nak, jadi kata mas. Ini merasa seperti benar nanti orang Sunda mau nasionalis. Kalau dia angkat jabatannya tidak membawa orang Sunda, padahal membawa suku Sejen atau suku lainnya dianggap nasionalis itu deh. Ada orang saya yang begitu deh. Saya tidak satu hati kucing goreng mas. Kucing goreng mandi saya surang Garut, saya surang Bandung. Kucing goreng orang Majalengka itu pernah dijajah kemana-mana. Pagailan sementara pas itu adalah pamintan wang ado akin bae da ae to anu dilori masar kabul penan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan heran karena beliau sebagai orang terhubungan masukan dan mungkin nanti lain kali Pak kalau ada pejabat yang sudah turun pamornya minta berlindung kepada Iwan Pasundan harus ada perjanjian Pak. Jadi ketika sudah minta dukungan dari lagi di atas lupa lagi di pemilihan Pasundan, orang Sunda khususnya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya sebelum Bapak ya saya beritahukan dulu kalau ada yang membutuhkan buku tersebut ada di belakang di meja, ada diskon sekitar 10% ya. Ya, 10% dan jangan khawatir nanti bisa ditambah dengan buku yang ada diskon 100%, buku panduan Desa Buku Bandung. Silakan Bapak. Mas Ribeng, ada beda. Silakan Pak. Sebelum apa? Nuhun Kang Burhan, jadi dengan pengalaman Kang Burhan seperti itu, mudah-mudahan masa yang akan datang lebih meningkat lagi. Jadi pengalaman dari PI kemudian turun menjadi manusia biasa, kemudian itu Tuhan menunjukkan bahwa akar berusaha akan menjadi lebih meningkat dalam banyak hal. Bicara soal PI, kita lihat di ini Kang, di setiap transaksi yang kita buat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas yang sah dengan nilai. Artinya dari situ kita lihat bahwa BI adalah lembaga superboli. Ya, lembaga bukan MPR, bukan presiden, bukan DPR dan bukan siapa-siapa, tetapi boleh cetak uang. Artinya berdasarkan standar Bank International Settlement Bank, tidak boleh sebuah lembaga apapun di muka bumi mencetak uang kecuali punya aset.
Jadi sebenarnya akan nggak usah sedih dengan teori kemarin. Sebagai gubernur BI, semua orang ganti presiden akan yang menentukan. Tapi masalahnya sekarang lain. Kan presiden juga ngeluh kemarin, saya nggak negasi, artinya dia ngeluh kepada gubernur BI. Tapi kan gubernur BI-nya merasa pegawai negeri, jadi repot karena nggak punya aset, tapi cetak uang gitu. Nah masalahnya sekarang kan gini, yang boleh menuduh seseorang korupsi atau apapun itu BI, karena uang BI-nya yang diambil. Tapi sistem informasi BI itu tidak sampai kepada sektor paling kecil, Kang. Jadi sebenarnya yang dibangun di BI adalah sektor aset. Dari mana aset didapat? Apakah dari surat utang negara yang dikeluarkan oleh World Bank? Apakah dari International Monetary Fund? Itu baru benar. Tapi kalau uang digerus terus, itu menjadi inflasi, Kang. Jadi masalahnya akan dengan buku tadi, dengan keluh kesah tadi, saya terima kasih sebagai generasi muda ini. Artinya besok lusa akan tampil ulang untuk merekayasa kembali masalah dulu kan presiden selalu di bawahnya BI, Kang. Soekarno BI di bawahnya, Soeharto BI di bawahnya. Begitu serah terima jabatan Soeharto ke Habibie, BI di bawahnya. Begitu Habibie tidak lagi jadi presiden, Gus Dur BI di bawahnya. Begitu di impeachment, BI ditutup oleh Gus Dur. Jadi lokalnya ketutup, Kang. Karena itu Mbak Mega BI-nya BI mana? Sesijamnya ada nggak? Karena uang selalu gitu, Kang. Di seluruh dunia siapapun yang mengeluarkan uang adalah imperium. Jadi tidak ada uang bendahara itu di sekolahan. Waktu kita jadi KM ada bendahara yang jadi uang ketua kelas. Kita di Indonesia beda. Begitu BI berpisah dari presiden, berarti BI melakukan transaksi sendiri dengan internasional. Karena itu Mubarak begitu dia diturunkan dari presiden Mesir, Swiss langsung diambil. Jadi apa urusan Swiss mengambil uang Mubarak? Karena seluruh dunia sistem keuangan terkontrol oleh Swiss Bank, yaitu kontrol. Makanya saya di internasional mendirikan apa yang disebut Esa Monetary Fund. Jadi Esa Monetary Fund aku dirikan di PBB, itu kemudian membuat IMF dan World Bank berhidup dalam satu sistem. Jadi terima kasih Akang sudah memberikan pengalaman pada buku itu dengan referensi Akang tadi, dengan keterangan Pak pengacara. Jadi aku lihat posisinya Akang bangkitlah kembali, bangunlah sistem itu kembali, nasihati Pak Darmin Nasution, kasih tahu dia bahwa jangan presiden minta 200 triliun biaya pendidikan langsung dikasih. Harusnya gubernur BI tanya, Pak duit dari mana? Jangan bawa paksa terus, saya harus sediain duit, jadi pusing juga gitu. Nah ini rahasia itu, bukan rahasia itu apalah, kita kan sudah maju sekarang, sudah open system, jadi open informasi, jadi masyarakat sudah tahu. Terima kasih, Kang. Semangat. Ya, dari Akhwat silakan. Ya. Kalau masih ada waktu nanti dibuka sesi kedua. Setelah ibu ini nanti berkesempatan kepada Kang ulama. Ya, daripada mengobrol mengenai Sunda, saya sendiri kepada kebenaran Sunda. Jadi, oke. Saya mengagum Pak Burhanuddin juga. Terima kasih saya juga senang sekali saya berada dengan Bapak. Saya pernah membaca mengenai buku membangun karakter bank sentral. Dan itu luar biasa dengan buku itu. Saya mendapatkan banyak ilmu mengenai membaca buku itu. Kira-kira menurut Bapak sudah sampai sejauh mana nih pembangunan karakter di bank sentral di Indonesia ini? Karena buku itu saya kira kalau dilaksanakan desainnya sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau boleh tahu Bapak kegiatan sekarang ini apa ya? Dan yang ketiga, saya mendengar mengenai pribadi Bapak, perjalanan Bapak